Siapa sangka, di balik senyum hangat dan popularitasnya di dunia hiburan, Ruben Onsu tengah menjalani sebuah perjalanan rohani yang luar biasa. Sosok yang selama ini dikenal sebagai presenter ceria dan pengusaha sukses, diam-diam menapaki jalan spiritual yang begitu mendalam. Sebuah keputusan besar pun ia ambil, yang tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga membawa dampak besar bagi keluarganya dan jutaan orang yang mengikutinya. Perjalanan ini bukan terjadi dalam semalam. Semua bermula dari keresahan batin yang ia pendam bertahun-tahun. Di tengah gemerlap dunia hiburan dan kesibukan bisnis, Ruben merasakan kekosongan. Ia sering merenung, mencari makna hidup yang lebih dalam. Pencarian itu menuntunnya pada berbagai pengalaman spiritual, dan akhirnya pada sebuah titik balik yang mengejutkan banyak orang, Ruben Onsu memutuskan untuk masuk Islam. Keputusannya itu ia jalani dengan tenang, penuh pertimbangan, dan tanpa banyak gembar-gembor. Ia memilih jalan hening, tidak untuk sensasi, melainkan karena keyakinan yang tumbuh dari dalam hatinya sendiri. Proses mualafnya berlangsung secara khidmat, disaksikan hanya oleh orang-orang terdekat yang memahami bahwa ini bukan soal popularitas, melainkan soal hati yang akhirnya menemukan cahaya. Setelah resmi memeluk Islam, Ruben mulai mempelajari ajaran-ajaran agama dengan penuh kesungguhan. Ia belajar membaca Al-Quran, memperdalam pemahaman tentang salat, puasa, hingga nilai-nilai hidup Islami. Bagi Ruben, ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik, suami yang lebih bijak, dan ayah yang lebih membimbing. Lalu, kabar mengejutkan kembali datang. Ruben menggelar acara Walimatus Safar, sebuah tradisi dalam Islam yang menandai keberangkatan seseorang menunaikan ibadah haji. Momen itu menjadi bukti nyata dari transformasi spiritualnya. Dengan berpakaian putih dan wajah yang bersinar damai, Ruben berpamitan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekannya untuk berangkat ke Tanah Suci. Acara Walimatus Safar tersebut berlangsung haru. Banyak yang menitikkan air mata, tak percaya bahwa Ruben, yang dulu dikenal begitu sibuk dengan urusan duniawi, kini bersiap menjalankan salah satu rukun Islam yang paling agung. Ia memohon doa kepada semua orang agar diberi kelancaran dalam berhaji dan agar pulang sebagai haji yang mabrur. Dan benar saja, tak lama kemudian Ruben Onsu bersama rombongan berangkat ke Mekah. Di sana, ia menjalani setiap rangkaian ibadah haji dengan penuh khusyuk. Mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Syafa dan Marwah, hingga wukuf di Arafah, semuanya ia jalani sebagai bentuk totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Foto-foto dan video singkat yang tersebar memperlihatkan sisi Ruben yang sangat berbeda. Wajahnya terlihat damai. Ia menangis terseduh di hadapan Ka'bah, berdoa dengan sepenuh hati, seolah menumpahkan semua rasa syukur dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Dalam momen itu, banyak orang yang ikut tersentuh, bahkan menangis, melihat betapa dalamnya perjalanan spiritual Ruben Onsu. Setelah kembali dari Tanah Suci, Ruben bukan lagi sekadar artis atau presenter ternama. Ia adalah seorang haji. Seorang mu'alaf yang menempuh jalan panjang menuju cahaya. Kehidupannya pun mulai berubah, ia lebih tenang, lebih bijak dalam berbicara, dan lebih sering membagikan pesan-pesan positif yang menginspirasi banyak orang. Namun, satu hal yang membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong Ruben untuk mengambil langkah besar ini? Apakah ada pengalaman pribadi yang menyentuh hatinya begitu dalam? Ataukah ia mendapatkan hidayah melalui kejadian yang tidak pernah ia duga sebelumnya? Semua pertanyaan itu masih menyisakan misteri. Dan sepertinya jawaban lengkapnya belum akan ia ungkapkan dalam waktu dekat. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan rohani Ruben Onsu bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari babak baru yang mungkin akan membuka banyak kisah inspiratif lainnya. Kenapa kita mesti wudhu? Kenapa kita mesti sholat mesti 5 waktu? Jadi itu saya mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya dalam Quran. Iya, dalam Quran. Dan terus ya itu yang saya bilang, Habib Usman tuh ngejelasinnya detail dan tidak membuat pikiran saya jadi berat gitu. Jadi ya karena kerjaan kita udah
kerja setiap hari ini, terus ketika ada karena gini, ketemu sama Habib Usman misalnya ketemu di sebuah acara nih. Ada waktu 10 menit nih, ini saya udah di benak pikiran saya nih. Ada Habib nih, gue mau tanya ini, gitu. Jadi bukan sengaja telepon untuk ngebahas sesuatu gitu, karena saya tidak mau membuat saya menjadi berperang tentang keyakinan kan. Jadi pelajari, dapat jawabannya safe, dapat pelajarannya safe gitu. Kalau saya sama teman-teman saya makan sama PA-nya mas saya kan. Jadi kayaknya enggak deh gitu. Ngomongin Ramzi loh. Siapa Ramzi? Jadi Ramzi juga sama, jadi kaget semua dari berita karena. Tapi duluan dia masuk Islam ya kan? Iya. Dia dari kecil duluan ya. Gitu. Oke. Saya diem doang kan gitu. Jadi sampai sekarang pun aku belum ada packing, nggak ada apapun gitu karena ya Allah jawab semuanya gitu. Jadi pengennya fokus gitu. Ya alhamdulillah besok berangkat. Aku cuman berempat. Bisa semua udah ya. Iya insya Allah ya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Terus pada saat dari proses semua itu udah ya nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur itu tuh lebih bukan tidak tenang tapi ini Allah mudahin aja semuanya sampai aku proses haji itu ya alhamdulillah, maksudnya nggak ada yang mempersulit itu karena dari awal ya aku bilang gini, Allah aku sama siapa nih gitu. Jadi ya karena sendiri sekarang kan gitu, tapi ya Allah alhamdulillah jawab semuanya. Jadi ya. Jadi setelah kesulitan ada kemudahan dan Iya, janji Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan hari ini jadi pembuka kan, pembuka untuk Ruben. Nanti insya Allah bisa ketemu keluarganya. Kan sekarang udah ada pembukaannya. Mudah-mudahan dengan berhaji itu juga lebih dimantapkan lagi bekal-bekal untuk keseharian ke depan insya Allah. Makanya kalau aku ya seneng, kayak aku bilang ya deh saya harus kesini gitu kan. Jadi ya besok udah nggak bisa karena besok ada satu kerjaan dah. Ya karena mau berangkat kan, jadi ada beberapa kerjaan harus di stok gitu kan. Terus Selasa udah pengajian kan gitu. Jadi